Gawat, beda polisi pada maling kakap Joko Chandra versus Ruslan Buton. Pak polisi, kenapa sama maling kakap turunan Cina? Suku ibuku, kalian baik dan servisnya bukan main. Tapi dengan Ruslan Buton, pribumi asli, bukan maling, galak amat. Why? Kenapa? Joko Chandra bebas keluar masuk Indonesia dengan mendapat surat jalan dari polisi. Bahkan, ada jenderal polisi yang mengantar dalam perjalanan Jakarta-Pontianak. Sedangkan, terhadap mantan kapten di TNI Angkatan Darat, Ruslan Buton, langsung ditangkap karena membuat surat terbuka meminta Presiden Jokowi mundur. Ruslan Buton kini mendekam di penjara dan berstatus tersangka. Sudah 2 kali Ruslan Buton mengajukan pra-peradilan, namun ditolak pengadilan. Bebaskan Ruslan Buton. 2 kali ditolak. Ruslan Buton siapkan pra-peradilan ketiga, sertakan Dewan Pers dan juga Mahkamah Konstitusi. Tersangka kasus ujaran kebencian, Ruslan Buton akan mengajukan permohonan pra-peradilan lagi setelah kedua kali ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pihak termohon dalam pra-peradilan jilid 3 nanti disebut bakal lebih banyak. Besok itu termohonnya Mabes Polri, penyidik sama jaksa. Kedua jaksa, penyidik sama Dewan Pers. Ketiga, jaksa, penyidik sama Mahkamah Konstitusi atau MK, ujar kuasa hukum Ruslan Buton, Tonin Tahta, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 21 Juli 2020, seperti dilansir Tempo. Pada 25 Juli lalu, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haryadi, menolak pra-peradilan Ruslan Buton, mantan anggota TNI Angkatan Darat tersebut, kemudian mengajukan 3 berkas pra-peradilan lagi dengan melibatkan istri dan anaknya sebagai pemohon. Namun, pengadilan kembali menolak pra-peradilan tersebut pada hari Senin 21 Juli 2020. Tonin menjelaskan, terlibatnya Dewan Pers sebagai termohon berkaitan dengan sebuah berita dari portal media online index.co yang dijadikan barang bukti. Sementara terseretnya Mahkamah Konstitusi, kata Tonin, karena lembaga itu punya aturan berupa pemeriksaan calon tersangka sebelum penetapan tersangka. Sementara Ruslan Buton disebut tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka. Namun fakta tersebut dinilai Tonin tak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutuskan perkara pra-peradilan kliennya. Nah, ternyata tidak dibikin, kata Tonin. Polisi menangkap Ruslan Buton di Jalan Poros Pasar Wajo Wasumba, Dusun Lacupea, Kecamatan Wabula, Sulawesi Tenggara, pada Kamis 28 Mei 2020. Mantan anggota TNI Angkatan Darat ini ditangkap karena membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam bentuk rekaman suara. Dalam rekamannya, Ruslan Buton mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut dia, solusi terbaik menyelamatkan bangsa Indonesia adalah bila Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai presiden. Atas pernyataannya, Ruslan dikenai pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang ITE, serta pasal 207, pasal 330, dan pasal 31 KUHP. Joko Chandra, pembeli kekuasaan dengan predikat best buyer. Terima kasih Tuan Joko Chandra. Anda telah menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa Anda bisa mengatur siapa saja di negeri ini. Anda bisa membeli siapa saja yang Anda perlukan. Anda bisa menyewa siapa saja yang Anda inginkan. Anda bisa membeli orang-orang berbintang yang sedang berkuasa. Anda bisa merekrut bodyguard berpangkat brigjen. Anda bisa membeli pengacara yang memberikan bantuan hukum dan bantuan untuk melanggar hukum. Saya bisa memahami perasaan Anda sekarang dan bisa juga memahami perasaan Anda sejak dulu, yaitu perasaan Anda yang bahagia luar biasa karena Anda yang berhasil menginjak-injak harga diri bangsa kami, bangsa Indonesia. Anda tidak salah. Anda hanya berperilaku sebagai seorang pembeli.
pembeli kekuasaan. Pepatah mengatakan, pembeli itu raja. Tentunya, maksud pepatah ini adalah bahwa penjual kekuasaan akan melayani Anda seperti raja. Anda itu adalah seorang customer istimewa di mata para pedagang kekuasaan. Pastilah, para pedagang kekuasaan akan selalu mendekati Anda. Mulai dari pedagang kekuasaan level asongan sampai pedagang kekuasaan level plaza. Anda memang beruntung bisa membeli kekuasaan apa saja yang Anda perlukan. Anda bisa membeli kekuasaan di tingkat kelurahan sampai ke tingkat menteri. Berbahagialah Anda, Tuan Joko. Berbahagialah karena berhasil mempermalukan kami yang masih merasa terhina oleh tindakan Anda. Harus diketahui, banyak orang yang merasa tidak terhina oleh perilaku Anda. Anda tidak salah, Tuan Joko. Yang salah adalah kami-kami yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan perasaan normal para pemimpin dan pejabat tinggi kami, yang sejak lama sudah terbiasa direndahkan, dihina, dan dilecehkan oleh orang-orang hebat seperti Anda. Kami belum sanggup seperti mereka. Mereka merasa tak terhina, tak tercela ketika mendengar Anda bisa keluar masuk di ruangan kerja para petinggi negara yang kami anggap mewakili martabat rakyat. Anda tidak salah, Tuan Joko. Yang salah adalah kami semua. Kami sangka Pancasila itu diamalkan oleh para pemimpin kami sesuai dengan ceramah mereka. Ternyata sudah lama dilakukan penyesuaian pengalaman Pancasila dengan kebutuhan zaman. Rupanya selama ini para pemimpin atau pejabat kami meneriakan Pancasila hanya untuk menyebut kami teroris, radikal, ISIS, khilafatis, anti-NKRI, dan lain sebagainya. Kami sangka mereka benar-benar berpancasila. Kami tak menduga kalau mereka itu sudah lama berpura-pura. Kami yang tak sadar bahwa Pancasila sudah disimplifikasikan menjadi panduan yang luas, fleksibel, agar para petinggi bisa beradaptasi dengan suasana kompetitif. Kami terlambat tahu bahwa belakangan ini memang dibangun kompetisi di kalangan para petinggi, yaitu kompetisi menjual kekuasaan supaya ada penerima non-budgeter yang lebih besar. Dengan kompetisi itu, para pemegang kekuasaan akan berlomba atau bersaing untuk mendapatkan hasil penjualan terbanyak, termasuk bersaing dalam merebut pembeli kekuasaan kelas paus. Tampaknya, Joko bisa dikategorikan ke dalam daftar pembeli papan atas. Bisa diberi penghargaan Best Buyer, pembeli terbaik. Pantaslah, kemarin itu Tuan Joko Chandra memberikan teladan kepada para konsumen penikmat kekuasaan. Teladan tentang bagaimana cara melecehkan martabat rakyat, bangsa, dan negara ini. Asyasi Usman, penulis wartawan senior. Netizen pun angkat bicara. Sebenarnya Joko Chandra ini belajar dari kaum sejawatnya terdahulu, seperti Edi Tansil, misalnya, yang sudah jelas di dalam penjara, tapi bisa melenggang keluar. Mas Joko ini bagian kecil saja. Bagian besarnya ya Mas Honggo yang nyeruput 35 triliun kasus kondensat. Semua yang kabur dari negeri ini sebetulnya bukan kabur sih, cuma refreshing doang. Kalau udah, ya pulang lagi bentaran doang. Kata netizen lain, "Endah semu Joko Chandra. Kami kira Bareskrim suatu yang angker, ternyata seharga kolor." Netizen lain membahas Ruslan Buton. Untuk bisa dihormati polisi, sang kapiten harus ganti kulit kuning langsat dan mata kesipit-sipitan. Tasnya jangan diisi granat, tapi duit dolar. Mestinya kapiten lebih dihormati dari Gender AL. Buktinya, lagu bocah. Nggak ada yang aku seorang jenderal, tapi aku seorang kapiten. Punya pedang panjang, bukan tangan panjang. Jelasnya. Kata netizen lain, sebabnya si Ruslan miskin dan jujur kali, sementara yang lainnya kesamaan nama kali, begitukah? Ada yang bisa jelasin? Bagaimana? Menurut pendapat Anda?